Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini menggelar sidang dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki didakwa bersekongkol untuk membantu terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga menerima suap hingga 500 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah hari ini akan disidangkan. Uang suap dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra untuk memuluskan pengurusan penerbitan fatwa Mahkamah Agung agar Joko Chandra saat di Indonesia tidak ditahan. Joko yang saat itu buron ke Jakarta mengurus peninjauan kembali kasusnya hak tagih Bank Bali. Jaksa mendakwa 3 hal terhadap Pinangki, yakni suap, pencucian uang, dan persekongkolan. Ketiganya mesti dibuktikan jaksa penuntut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dakwaan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang, dan ketiga terkait dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus Joko Chandra, masih ada 3 kasus lain selain kasus utama yaitu hak tagih Bank Bali. 3 kasus itu adalah penerbitan surat jalan Jakarta Pontianak buat Joko Chandra, lalu suap red notice Interpol sehingga Joko Chandra bisa lalu lalang di Jakarta dengan bebas, serta dugaan keterlibatan politisi Nasdem dalam mengurus penerbitan fatwa MA. Untuk surat jalan dan red notice melibatkan 2 jenderal polisi. Semua kasus kini masuk dalam supervisi KPK. Tim Liputan Kompas TV. Ada rekan kami Agi Kurnia Sandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memantau jalannya sidang dakwaan terhadap Pinangki Sirna Malasari, jaksa di Kejaksaan Agung. Agi, ada 3 pasal ini, ada suap, persekongkolan, dan juga pencucian uang. Dari 3 pasal ini ada fakta menarik apa yang diungkap di dakwaan? Ya, benar sekali Astrid dan juga saudara, hari ini gelar sidang perdana Jaksa Pinangki Sirna Malasari, di mana agendanya adalah pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saya ulangi, ada 3 dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama, Pinangki didakwa melanggar pasal 5 ayat 2, Jungto pasal 5 ayat 1 huruf A, Subsider pasal 11 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Pinangki didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan yang ketiga dakwaannya ialah pasal 15 Jungto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 88 KUHP tentang pemufakatan jahat. Selain pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, juga tadi disampaikan terkait dengan kronologis bagaimana pertemuan Jaksa Pinangki dan juga Joko Chandra. Inilah yang menarik Astrid dan juga saudara. Bermula pada bulan September tahun 2019, Jaksa Pinangki ini bertemu dengan Rahmat, seorang pengusaha yang merupakan rekan dari Joko Chandra. Setelah itu, Jaksa Pinangki meminta Rahmat untuk mempertemukan dengan Joko Chandra karena Jaksa Pinangki menilai dirinya bisa menyelesaikan masalah hukum yang menjerat Joko Chandra. Kemudian pada bulan November 2019, akhirnya Rahmat membawa Jaksa Pinangki untuk bertemu dengan Joko Chandra, tepatnya di kantor Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk bertemu Joko Chandra. Pada pertemuan tersebut, Joko Chandra menyampaikan kepada Pinangki apa yang bisa dibantu. Pinangki menjawab tentu akan membantu menyelesaikan seluruh masalah hukum yang menjerat terhadap Joko Chandra. Namun yang menariknya juga, Jaksa Pinangki ini menyampaikan lebih baik Joko Chandra pulang terlebih dahulu ke Indonesia untuk menjalani penahanan di pengadilan. Nantinya Pinangki akan mengurus seluruh urusan masalah hukumnya. Namun Joko Chandra ini menolak karena tidak yakin dengan hal tersebut. Lalu Pinangki ini menyampaikan opsi lain dengan memberikan penawaran, yaitu dengan penghapusan ataupun fatwa, memunculkan fatwa Mahkamah Agung dalam disusun sebuah proposal dengan nama Action Plan. Dan action plan tersebut juga ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada 10 poin diantaranya asli, dan ini juga yang menarik karena dalam 10 poin ini ada beberapa pejabat Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama, poin pertama ialah
tanda tangan ataupun persetujuan kesepakatan untuk pemberian fee dengan deposit jaminan kepada seluruh pihak yang membantu Joko Chandra dalam pemunculan fatwa Mahkamah Agung. Poin yang kedua ialah pengiriman surat pengacara kepada Burhanuddin atau Jaksa Agung untuk mengurus fatwa MA. Poin yang ketiga, Jaksa Agung atau Burhanuddin mengirim surat ke pejabat MA tentang permohonan fatwa MA Joko Chandra untuk segera dibuat. Poin yang keempat, pembayaran 25% konsultan fee sebesar $250.000 Amerika untuk tahap 1 penyelesaian proses Joko Chandra. Yang kelima, ada konsultan fee kepada Andi Irfan sebesar $500.000 untuk mengendalikan seluruh media terkait dengan pemberitaan akan adanya munculnya fatwa MA untuk Joko Chandra. Yang keenam, pejabat lain yang disebutkan ialah Hatta Ali untuk meminta jawaban dari MA. Yang ketujuh, ada Burhanuddin menerbitkan instruksi kepada Hatta Ali dimaksudkan untuk menginstruksikan fatwa MA. Yang kedelapan, ini yang lebih penting juga dan ini menarik juga Astrid dan juga saudara, bahwa yang kedelapan ini Joko Chandra harus membayar $10 juta Amerika untuk action plan jika poin 1, poin 2, poin 3, poin 6, dan poin 7 ini terlaksana. Lalu dilanjut dengan poin yang ke-9, ialah dengan Joko Chandra diminta untuk kembali ke Indonesia namun terbebas dari hukumannya, dia tidak akan tervonis ataupun dipenjara. Dan yang ke-10 dalam action plan ini ialah terkait dengan pelunasan sebesar $250.000 maksud kami dolar Amerika. Hal inilah yang menjadi menarik terhadap Joko Chandra. Joko Chandra menyetujui hal tersebut, bahkan Joko Chandra ini memberikan DP ataupun uang muka sebesar $500.000 Amerika kepada Jaksa Pinangki. $500.000 Amerika ini diberikan melalui adik iparnya Joko Chandra dan diberikan kepada Andi Irfan Jaya selaku rekan dari Pinangki. $500.000 Amerika tersebut diberikan kepada Pinangki oleh Andi Irfan. Kemudian Pinangki memberikan $50.000 Amerika kepada Anita Kolopaking sebagai upah untuk menjadi penasehat hukum dari Joko Chandra. Sayangnya di pertengahan jalannya ini Joko Chandra ini menilai bahwa action plan ataupun pengurusan fatwa MA yang akan diurus oleh Pinangki ini tidak berjalan seluruh poinnya. Sehingga di pertengahan Joko Chandra meminta untuk membatalkan semua tersebut. Sedangkan untuk uang yang telah diterima oleh Pinangki, sisanya ada $450.000 Amerika ini dibelikan untuk kepentingan pribadi Pinangki dengan membeli mobil mewah dan juga membayar uang sewa apartemen untuk kediaman Pinangki itu sendiri. Hal inilah yang membuat Pinangki dinilai oleh kejaksaan telah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan juga kemufakatan jahat. Sehingga digelarlah persidangan di tindak tipikor ini. Kita akan tunggu Astrid dan juga saudara bagaimana nanti dari pihak Pinangki apakah menerima dakwaan-dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum ataupun akan memberikan eksepsi ataupun balik yang akan diberikan oleh pihak dari Jaksa Pinangki. Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.